Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu gerbang logika, di mana gerbang logika itu terbagi di tiga. Jadi kita harus mengetahui apa itu gerbang logika dasar terlebih dahulu. Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Dan gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Nah, gerbang logika dasar itu ada 3 buah, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. Gerbang logika AND adalah gerbang yang memiliki dua masukan atau input untuk menghasilkan satu keluaran atau output. Nah, gerbang AND akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran output 0 jika salah satu dari masukan input bernilai 0. Nah, di sini logikanya seperti ini. Jika X-nya 0, Y-nya 0 sama dengan Z-nya sama dengan 0. Nah, di sini menggunakan seperti perkalian. Jadi kalau 0 dengan 0 hasilnya 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dengan 1 sama dengan 1. Nah, di sini menggunakan perkalian. Nah, lanjut ke gerbang OR. Nah, gerbang OR di sini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu keluaran output, di mana jika salah satu dari masukan input bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Nah, seperti ini logikanya. Jadi X dan Y itu adalah input, Z sama dengan output. Nah, di sini sama seperti pertambahan. Jika 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, di sini menggunakan pertambahan. Lanjut gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini adalah inverse atau lawan. Jika di sini 0, maka Z-nya 1. Jika inputnya 1, maka outputnya 0. Seperti itu. Lanjut ke gerbang logika kombinasi. Gerbang logika kombinasional merupakan pengkombinasian atau gabungan dari gerbang-gerbang dasar sehingga didapatkan satu output yang kita inginkan. Nah, gerbang dasar itu digunakan pada praktik ini, yaitu AND, OR, NAND, dan NOT. Ini NAND, XOR, NOR, dan XNOR. Dan lanjut ke gerbang NAND. Nah, gerbang NAND ini adalah gerbang yang menghasilkan kebalikan dari keluaran. Nah, logikanya seperti ini. 0 dengan 0 hasilnya 1, 0 dengan 1 hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 1 hasilnya 0. Nah, di sini jika tinggi dengan tinggi maka hasilnya rendah. Kalau rendah dengan rendah hasilnya tinggi. Jika ada inputnya salah satu yang tinggi, maka hasilnya adalah tinggi. Seperti itu. Lanjut ke gerbang XOR. Nah, gerbang XOR ini sama, yaitu dua input satu keluaran. Di sini sama seperti pertambahan, tetapi jika inputnya rendah maka outputnya juga rendah. Tetapi jika inputnya sama-sama tinggi maka hasilnya akan tetap rendah. Tetapi jika salah satu input tinggi maka hasilnya tinggi. Seperti ini, 0 dengan 1 hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya adalah 1. Lanjut ke gerbang NOR. Gerbang NOR ini menghasilkan kebalikan dari keluaran OR. Nah, di sini logikanya adalah jika rendah dengan rendah hasilnya tinggi, tetapi jika ada tinggi di salah satu input atau semua inputnya adalah tinggi, maka hasilnya adalah 0 atau rendah. Seperti ini.
Jika rendah dengan rendah hasilnya tinggi, tetapi jika ada salah satu yang tinggi maka hasilnya adalah rendah. Lanjut ke gerbang XOR. Nah, gerbang XOR ini jika input dan outputnya sama-sama rendah atau sama-sama tinggi maka hasilnya adalah 1. Tetapi jika ada salah satu yang rendah atau salah satu yang tinggi maka hasilnya adalah 0. Dan lanjut ke rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Nah, macam-macam rangkaian sekuensial yaitu yang pertama flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat memori. Artinya, rangkaian ini mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Lanjut, yang kedua adalah counter. Yang pertama flip-flop, yang kedua counter. Counter itu artinya penghitung, adalah logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dengan bilangan biner sesuai dengan namanya, yaitu 4 bit. Binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sebagai bilangan